Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini pada masuk semua nggak? Enggak, ada enggak. Oh ya, kenapa? Ada yang sakit. Ya, kita doakan semoga dia segera disembuhkan sama Allah dan kembali bisa belajar bersama dengan kita. Amin. Baik, hendaknya sebelum kita mulai berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ini ada gambar. Silakan kalian amati gambar berikut ini. Nanti ibu akan tanya. Ya, Bu. Tidak. Apa yang kalian amati dari gambar tersebut? Itu ada seorang yang berkunjung ke rumah orang tersebut. Nah, tuan rumahnya itu nerima, terus nyuguhin makanan dan minuman. Terus Ya. ngobrol. Ya, benar banget. Itu adalah proses terjadinya bertamu dan menerima Kamu. Ibu mau mengulas dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang menjaga kebersihan, benar? Ya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan menjaga kebersihan itu seperti apa ya? Kayak kita bersih dari sendiri, Ya. terus tuh lingkungannya bersih. Ya, benar. Setelah menjaga kebersihan, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih akhlak bertamu dan menerima tamu. Siapa yang tahu bertamu itu apa artinya? Bertamu itu kayak berkunjung. Ya, benar banget. Jadi bertamu itu artinya adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahmi. Nah, apa aja sih di sini ada nih etikanya kita dalam bertamu. Jadi bertamu itu tidak sembarangan, ada etikanya. Di antaranya ada 11. Yang pertama, itu meminta izin. Kalau kita mau masuk rumah orang, minta izinnya itu sebanyak 3 kali, itu maksimal. Jadi kayak tok tok tok, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum. Kalau misalnya nggak ada yang jawab, maka kita Pulang. iya, benar. Terus yang kedua, berpakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga itu hendaknya memberikan isyarat dan salam ketika baru datang. Yang keempat, kalau misalnya kita baru kenal, maka hendaknya kita memperkenalkan diri dulu. Yang kelima, jika tamunya adalah laki-laki yang bukan mahram, dilarang memasuki sebuah rumah yang hanya ada seorang wanita. Yang keenam itu masuk dan duduk dengan sopan. Yang ketujuh, menerima jamuan yang diberikan oleh tuan rumah dengan senang hati. Iya, dengan senang hati kita terima. Kemudian yang ke-8 itu makan dengan tangan kanan dan mengambil makanan yang berada paling dekat dengan kita. Kemudian tidak membiarkan makanan kita itu berceceran di lantai atau di sekitar rumah tuan rumah. Yang ke-10, segera pulang kalau urusan kita sudah selesai. Jadi jangan berlama-lama. Dan yang terakhir itu ada peringatan bahwa seorang tamu itu bertamu itu hendaknya paling lama 3 hari 3 malam. Kalau sudah lebih dari itu, dan kita sebagai tamu pun harus sadar bahwasanya sudah lebih dari 3 hari 3 malam hendaknya kita kembali. Terus ada nih hal-hal yang tidak baik dilakukan ketika kita bertamu. Di antaranya mengintip rumah. Ada kan kita mengintip tuh. Ya, ada darah. Ya, itu kurang sopan. Terus yang kedua itu bertamu terlalu pagi atau malam. Kalau kepagian kan juga nggak bagus, kemalaman juga nggak bagus. Jadi ada waktu-waktunya. Kemudian menghadap langsung ke arah pintu tidak baik dilakukan, karena ketika kita mengetuk pintu, apalagi tamunya laki-laki, ketika mengetuk pintu dan yang keluar itu seorang wanita, apalagi wanita belum mengenakan hijabnya, belum siap segala macamnya, maka seorang tamu itu tidak diharuskan, tidak dibolehkan menghadap langsung ke arah pintu. Kemudian masuk ke ruangan rumah tanpa izin. Terus mengotori dan membiarkan barang-barang kita tuh berserakan, acak-acakan gitu di rumah tuan rumah, takutnya kan mengganggu. Kemudian melanggar aturan yang ada di rumah tersebut. Jadi setiap rumah kan biasanya setiap orang memiliki aturan di rumahnya masing-masing. Misalnya ada yang tidak suka keributan, kita tidak boleh
ribut di situ. Jadi kita harus paham dengan aturannya. Kemudian membiasakan, kita ini perlu membiasakan bertamu. Bertamu itu kan merupakan kebiasaan yang baik ya. Jadi kalau kita bertamu tuh bisa mempererat silaturahmi kita dengan orang lain, baik dengan saudara, dengan teman, atau teman yang sudah lama sekalipun. Maka itu sangat baik, kegiatan yang positif. Terus yang terakhir nih, ada hikmah dari bertamu. Apa aja? Yang pertama itu, bertamu dengan baik itu dapat menumbuhkan sikap toleransi. Jadi sama-sama saling menghargai, saling merasa peduli, seperti itu ya. Terus yang kedua, dengan bertamu seseorang akan mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan. Dan yang ketiga, bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Setelah kita membahas yang bertamu, sekarang kita yang menerima tamu. Kita sebagai yang tuan rumah. Gimana? Apa pengertian dari menerima tamu? Ada yang tahu? Menerima tamu kayak kita menerima seseorang masuk ke rumah. Iya, bener banget ya. Gitu simpel ya sebenarnya. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu itu diartikan dengan kedatangan orang yang bertamu atau berkunjung. Jadi kita sebagai orang yang menerimanya, menerima kedatangan orang tersebut. Ada juga etikanya. Di sini ada 5. Yang pertama, hendaknya kita berpakaian dengan pantas. Yang kedua, menerima tamu dengan senang hati, dengan wajah dengan ramah, dengan wajah yang tersenyum, tidak cemberut, tidak menampakkan bahwa kita tidak senang dengan kehadirannya. Nanti takutnya dia tersinggung. Terus yang ketiga itu menjamu tamu sesuai kemampuan. Tapi kalau ada yang lebih, itu lebih bagus lagi, karena kita saling menghargai tamu, gitu, memuliakan tamu. Yang keempat, mengantarkan sampai ke pintu gerbang ketika tamu itu mau pulang. Dan yang kelima, wanita sendiri di rumah itu dilarang menerima tamu yang tadi ya. Kalau kita sebagai wanita di rumah tersebut dan tamu kita adalah laki-laki yang bukan mahram, maka tidak dibolehkan untuk memasuki rumah tersebut si tamunya. Nah, hal-hal yang tidak baik dilakukan saat menerima tamu. Yang pertama, memasang wajah kesal ya tadi ya, itu nggak boleh. Terus tidur terlebih dahulu sebelum tamunya pergi. Jadi ada tamu, kita tinggal tidur, kan kesannya itu tidak menghargai. Terus yang ketiga, mengeluh tentang waktu dengan kehadiran tamu. Misal ada tamu dalam hati, kapan sih ya orang pulang? Iya, ini udah jam berapa sih? Jadi kesannya mengusir, padahal ya kita nggak enak gitu ya, harusnya sebagai tamu kan jangan begitu. Terus yang keempat, bercakap tentang sesuatu yang membuat tamu takut. Dan yang kelima itu marah saat tamu masih ada di rumah. Jadi kalau ada tamu hendaknya menjaga, jangan marah-marah, ya takutnya tersinggung. Membiasakan berakhlak menerima tamu itu, setiap muslim itu wajib memuliakan tamu, benar? Benar. Ya, tanpa membeda-bedakan status sosial ataupun maksud dan tujuan bertamu. Jadi siapapun gitu ya, selagi orang itu berniat baik gitu kan, tidak untuk dihajat, baiknya kita terima dengan baik. Yang keenam itu hikmah berakhlak menerima tamu. Yang pertama, setiap muslim telah diikat oleh tata aturan supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain sekalipun berbeda agama ataupun suku. Jadi siapapun tanpa membedakan status sosial, kita berhak menerima tamu tersebut. Kemudian yang kedua, menerima tamu sebagai wujud keimanan. Artinya semakin kuat iman seseorang, maka dia akan semakin ramah dan santun dalam menyambut tamunya. Yang ketiga itu menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak. Kemudian mengembangkan kepribadian dan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dunia maupun akhirat. Kemudian kita bahas dalilnya. Dalil dari menerima tamu itu ada di Quran surat Az-Zariyat ayat 24-27 yang artinya, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun. Ibrahim menjawab salamun. Mereka ini orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? Jadi dari ayat tersebut
Nabi Ibrahim itu sangat memuliakan tamunya sampai dia menyiapkan daging anak sapi yang dibakar. Ya. Baik, ada yang ingin tanyakan? Gue mau nanya, Ya, dalil dalam Al-Quran tentang bertamu itu apa, Bu? Ya, akhlak tentang bertamu belum kita bahas ya. Ya. Itu ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 53 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tapi jika kamu dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Ya. Apa ada yang bisa intinya apa? Itu kayak kita masuk, Ya, kita jika tamu harus ada iya harus ada izin izin, dari yang ya, punya rumah. izin. Terus kalau kita sudah selesai, Kita pulang, Iya. harus cepat pulang. ya, kita paham ya. Nanti silakan kalian membuat praktik menjadi seorang tamu dan menerima tamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah Bu baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Ini Bu, silakan diminum. Terima kasih. Ya. Saya minum ya, Bu. Ya. Baik, itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.